Halo guys, lagi heboh nih pidatonya Pak Prabowo pada saat menghadiri acara PKB, di mana Pak Prabowo terlihat menyindir pengkritik yang menghina secara fisik, sama seperti apa yang dilakukan oleh Fufu Fafa. Dan apakah benar apa yang menjadi pidatonya Pak Prabowo ini ditujukan untuk Fufu Fafa atau yang biasa kita sebut Samsul? Nah, untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama. Pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Sekarang sudah mulai kelihatan, Pak. Semangat mahasiswa. Apakah yang bersedia dipimpin oleh orang yang musuh, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki etika. Jadi terima kasih untuk polisi-polisi dan tunggu kami untuk melayangkan aksi yang akan menyuarakan suara rakyat Indonesia, yang akan memenangkan perjuangan kami dan akan mengukir sejarah di Republik ini. Kami adalah pemilik masa depan, kalian bukan pemilik masa depan. Ingat, perjuangan kami tidak hanya sampai di sini. Kami akan meneruskan perjuangan kami 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi. Dan juga bersama untuk kegiatan selanjutnya, aksi yang untuk mengusahakan dan mewajibkan kita untuk melindungi negara kita, melindungi keluarga kita dari rezim-rezim bajingan tol. Mungkin itu saja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang baik. Salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Merdeka! Pertama, ketika berbicara tadi jelas kita bahwa narasi saya adalah memuarakan bahwa Gibran itu tidak layak dilantik, Bang, gitu. Jelas gitu. Gibran itu tidak layak dilantik. Ketika berbicara tuntutan, per hari ini dia sebagai wakil presiden terpilih yang belum dilantik gitu. Secara elektoral dia menang, dia pemilu. Ya tuntutannya itu untuk social awareness ditingkatkan lagi. Toh dia juga mantan wali kota dan sebagainya macam. Dan jelas kalau statement kami bahwa Gibran tidak layak dilantik lebih dari sekedar dia punya riwayat Fafa. Tapi proses pemilu yang masih saat ini meninggalkan residu buruk. Betul. Pemilu yang kemudian tendensius berpihak kepada Prabowo Gibran, bansos kemudian didominasi kepada Prabowo Gibran dan sebagainya macamnya. Sehingga itu menjadi residu-residu kemudian Gibran masih tidak layak untuk dilantik di 20 Oktober 2024. Demo ini didukung oleh seluruh BEM di Indonesia. Jelas, Bang. Digulung seluruh BEM, bukan hanya BEM, Bang, ya, seluruh elemen bahkan. Kita nyebut seluruh elemen karena kalau BEM aja mungkin cenderung eksklusif, tapi ini seluruh elemen, Bang. BEM, DPM, himpunan bahkan masyarakat atau mahasiswa yang tidak tergabung dalam BEM, semua marah, Bang. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang cuman kuliah pulang mengamati Gibran, mengamati Jokowi yang kemudian perhemat hari ini, rasa-rasanya juga muak gitu, Bang. Bang Rui Suryo. Kesempatan ini nanti silakan lanjut tanya, tapi di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Barreskrim? Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya inilah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media Dr. Alus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSS pun, ya Badan Cyber dan Sandi Negara sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden. Tapi tidak apa-apa.
ya saya tunggu laporan atau kata tindak lanjut dari pasukan bawah tanah, ya. Saya pasukan bawah tanah, ya gitu. Bukan bawah tanah, kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bawah tanah ya, kayak yang mau dipendem jeruk tadi, ya gitu. Jadi bawah tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya melaporkan menghina lambang negara. Ya, sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuma komik ya. Itu karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itulah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Guru itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa, dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika, dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja, ya. Oke, cukup, makasih. Bocah ini kan memang bocah bejat sebenarnya, ya kan? Dari screenshot Fufu Fafa itu, bocah ini benar-benar bejat. Di saat kampanye debat cawapres kemarin, saya itu belum begitu ngeh. Kita masih menganggap biasa-biasa aja. Coba kita ulang video saat kampanye kemarin. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, green fashion, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke. Loh, kalau ini anak seorang presiden yang berpendidikan, yang benar-benar berpendidikan, tidak mungkin kalimat itu keluar dari seorang calon wakil presiden loh. Nah, setelah muncul akun Fufu Fafa, saya yakin bahwa bocah bejat ini pemiliknya. Itu dari kalimat pengen susunya Syahrini, terus Prabowo bijinya tinggal 1. Itu kalau tidak anak bejat, anak apa coba? Dan dari pertanyaan saat debat itu aja, sudah bejat, bodoh pula. Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan si Fufu Fafa ini atau Gibran, yang banyak mengharapkan bahwa Gibran ini sebaiknya digagalkan untuk dilantik sebagai wakil presiden. Terlebih lagi, mahasiswa sudah mulai turun melakukan sebuah aksi, dan saya kira Gibran betul-betul sudah di ujung tanduk. Ditambah lagi dengan sindiran-sindiran Pak Prabowo semakin memperkuat bahwa siapapun muak dengan apa yang menjadi kelakuannya Gibran mulai dari 2014 sampai sekarang. Nah, kemudian semoga apa yang menjadi langkah yang diambil oleh Bang Roy Suryo, bagaimana agar pelaporan gerombolan pasukan bawah tanahnya Jokowi bisa diteruskan dan bisa ditemukan siapa pemilik akun Fufu Fafa tersebut yang selama ini dikait-kaitkan dengan Gibran. Dan bahkan Bang Roy Suryo secara tegas mengatakan bahwa 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran Rakabuming Raka atau Samsu. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang sahab. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.